and I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my life, I'll take her home. I'll dive all night to keep her warm in time. It's frozen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, terima kasih pada siang hari ini menjelang sore teman-teman sudah berkenan untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok pada sore hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas antusias dan kesukarelaan teman-teman buat melakukan konseling kelompok ini. Selanjutnya, alangkah baiknya sebelum kita melaju ke tahap selanjutnya, kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dalam hati. Nah, sebelum kita menuju tahap inti, saya ingin memberitahukan asas-asas tentang konseling kelompok. Jadi yang pertama adalah kesukarelaan. Dan dari situ saya sudah mengucapkan terima kasih atas kekurangan jenengan bisa hadir dalam kegiatan konseling kelompok. Yang kedua, asas kerahasiaan. Jadi saya mohon ketika konseling kelompok di kelompok ini jangan ada informasi yang di dalam kelompok ini tersebar keluar kelompok ini. Dan selanjutnya sudah ada asas kerelaan, asas kerahasiaan, dan juga asas kenormatifan. Nanti untuk melakukan kegiatan konseling kelompok ini agar berjalan normatif dan tidak ada keributan. Jadi ketika ada yang berpendapat atau menyampaikan hal yang penting lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Nah, untuk menguatkan asas yang kedua, kita bersama-sama menggenggam tangan seperti ini, tempelkan pada meja yang sebelah ini, dan semua berucap saya berjanji tidak akan menyebarluaskan informasi dalam kelompok ini selain pada kelompok ini. Selanjutnya saya akan menanyakan suatu hal kepada kalian. Nah, yang saya tanyakan itu, dari sini siapa yang ingin menyampaikan permasalahan terlebih dahulu? Mungkin itu kan orangnya kayak introvert gitu kan Mas. Jadi kalau mau berbicara di depan umum tuh nggak pede. Jadi ngeblank, terus semuanya hilang, malu, entah kayak gitulah. Jadi dari Mbak Dini itu introvert itu membuat Anda ketika tampil di panggung atau di suasana umum itu sangat canggung kan? Iya. Nah, itu selanjutnya siapa lagi yang mau menyampaikan masalahnya? Saya juga itu merasa kayak kurang itu loh, percaya diri. Tapi percaya diri saya pun disebabkan oleh visi saya gitu loh. Karena ya dibilang saya kan tentu saya nggak kayak orang-orang yang pada umumnya, misalnya ya umum tapi ya saya kan kurang dewasa gitu ya. Jadi kayak saya tuh kalau jalan atau kayak di tempat-tempat umum tuh kayak minder gitu loh, kayak nggak percaya diri kok aku seperti ini, kok aku gini gitu. Kayak kalau bahasa bawahnya lebih ke sekarang tuh kayak insecure gitu. Mungkin dari saya sama kayak Mbak Dini ya, kalau misalnya mau berpendapat di depan umum itu juga kadang ragu gitu untuk berpendapat.
karena kan takut salah juga. Terus saya misalnya kalau disuruh milih gitu saya pasrah gitu, pasrah sama pilihan yang terbanyak. Jadi kalau mau ngungkapin apa yang saya ingin ungkapin tuh kadang ragu-ragu. Terus Saya seperti kayak Mbak Ayu sama Mbak Dini, kurang percaya diri itu ketika saya misalnya saya lagi presentasi di depan umum dan saya itu masih bingung, masih canggung untuk bicara gitu. rata-rata kan ini semuanya masalah tentang canggung berbicara di tempat umum. Nah, berarti kan masalah yang sampai alami itu kan tentang kepercayaan diri yang kurang. Iya. Nah, untuk kali ini saya mau lebih menegaskan, ya saya menerima itulah, menerima itu kalau memang itu sebagai tolak ukur keberhasilan jenengan. Maksudnya ketika kamu belum berhasil untuk menguasai diri, berarti kan kamu belum percaya diri. Nah, di sini saya akan membantu memfasilitasi jenengan gimana tuh bisa buat sampean itu tambah percaya diri. Nah, saya mau tanya, kan ini rata-rata sama loh, berarti kan saya tanya kepada satu orang lah, biar bisa nanti ditanggapi sama yang lainnya. Nah, dari Mbak Dita, percaya diri itu dampak positifnya apa tuh Mbak Dita? Kalau percaya diri itu kayak kita lebih, kalau saya kayak lebih punya banyak teman gitu, terus relasinya banyak juga, karena kan otomatis kalau kita percaya diri kan jadi kita kayak pintar bersosialisasi sama teman-teman gitu. Jadi dampak positifnya mungkin lebih ke banyak teman, terus bisa bersosialisasi gitu, terus itu juga bisa buat sementara itu Kan sudah dijelaskan loh, jadi baiknya kita melakukan percaya diri di dalam diri kita itu, kita tanam percaya diri itu buat kita melakukan itu enak. Satu, kita gampang dapat relasi, terutama teman. Yang kedua, kita nggak berpikiran bahwa saya itu nggak pede karena ini. Jadi sampean kan mesti punya kelebihan. Nah, dari kelebihannya sampean itu gunakanlah biar sampean terlihat percaya diri. Nah, dari Mbak Dita sendiri tadi kan bilang saya insecure karena tubuh saya kurang tinggi dan lain sebagainya. Untuk masalah seperti itu wajar, karena kita juga seperti manusia melihat yang lebih bagus, kita juga ingin loh. Nah, untuk kita nggak terpikirkan oleh hal yang lebih dari yang kita dapatkan, kita salah satunya bersyukur. Nah, menurut sampean bersyukur gue kan ada yang bersyukur tentang rezeki atau apapun. Nah, sekarang gini, ketika sampean mendapatkan ilmu yang lebih di dalam perkuliahan, setiap hari kamu ikut masuk kuliah itu nggak pernah telat atau nggak pernah bolos, kan kamu udah punya banyak ilmu. Nah, kenapa ilmu itu nggak kamu terapkan di dalam diri kamu buat kamu tambah pede? Nah, yang pertama itu, yang kedua coba tanyakan kepada Mbak Ayu, ketika melihat Mbak Dita seperti ini, melihat yang ya insecure karena fisiknya seperti itu, tapi pernah nggak sampean bayangkan kalau Mbak Dita lebih pintar daripada Anda? Pernah. Nah, itu loh, jadi kalau orang lain itu percaya diri itu nggak harus lewat dari bentuk tubuh. Yang penting pencapaian kita di dalam suatu hal itu bisa meningkat, itu yang buat kita percaya diri. Nah, seperti Mbak Dini juga, Mbak Dini kan bilang tadi ketika ketika di depan umum berbicara itu ngeblank. Nah, yang pernah dilakukan sama Mbak Dini itu apa? Kok bisa ngeblank itu? Maksudnya percaya diri itu karena memang nggak benar-benar menguasai materi, atau emang benar-benar Mbak Dini itu bingung mau ngapain di atas panggung sampai nggak percaya diri? Apa ya, grogi gitu loh. Oh, Kalau grogi kan otomatis hilang semua kan jadinya. Gitu. Jadi yang disampaikan teman-teman kan manfaat dari
sampean percaya diri, salah satunya kan sampean bisa dapat teman banyak, relasi juga banyak juga, terus juga dan juga ketika sosial juga sampean baik. Nah, sampean ketika sudah ada hal yang baik seperti itu, gimana caranya sama untuk melakukan percaya diri dalam diri sampean? Kan sudah tahu nih, percaya diri kan bahannya positif kepada jenengan, seperti itu. Nah, hal kecil apa yang sampean lakukan buat mencapai itu? Mungkin apa ya, kalau udah percaya diri itu mungkin terjadi bingung dari Mbak Elina. Ketika mau melakukan percaya diri itu pertama kali yang sampean mau lakukan itu apa? Kan udah tahu nih manfaatnya kan buat kita banyak relasi, nggak canggung di depan umum, terus sosial juga bagus ya kan. Nah, hal kecil apa yang bisa membangkitkan percaya diri sampai? Saya itu lebih belajar lagi dan percaya dirinya itu meningkat gitu loh. Kalau misal biar ketika presentasi atau bicara di depan umum bisa sambung malu itu saya melakukan kegiatan sehari-hari, misal pulang dari kampus terus besok itu saya harus melakukan presentasi, dan saya sebelum melakukan presentasi itu saya mencoba untuk berbicara lewat kaca biar besok ketika presentasi itu tidak campur juga. Nah, kan ada banyak. Nah, salah satunya kan mempersiapkan diri buat bisa percaya diri. Jadi percaya diri itu adalah suatu konteks yang ada dalam diri kita. Jadi kita mempersiapkan diri dulu nih. Nah, diri kita itu sudah pantas belum buat seperti itu. Nah, ketika sampai berbicara, aku belum pantas, jadi nggak usah seperti itu. Nah, jangan pikir seperti itu. Jadi kita mempersiapkan diri bukan dilihat untuk pantas atau tidaknya, tapi usaha kita buat mempersiapkan itu bagaimana tuh bisa tampil yang terbaik. Itu aja. Untuk masalah kamu nanti hasilnya hasilnya itu benar-benar bagus apa enggak, apa masih lumayan, itu kan tergantung nanti hasilnya. Karena kenapa? Usaha enggak bakal mengkhianati hasil. Jadi percaya diri itu penting untuk mempersiapkan dulu diri kita buat melakukan hal tersebut. Yang kedua, dia bisa menyampaikan cara kita untuk bisa melakukan percaya diri. Hal kecil apa yang bisa kita lakukan untuk percaya diri? Lebih berpikir positif aja gitu loh, kayak pikiran-pikiran yang kita tentang gak percaya diri itu dihilangin, kayak misal kok misal gini, masih ada tuh yang lebih ini di bawah kita gitu. Nah, kayak kita tuh berpikir positif bahwa masih ada orang yang kekurangan tuh masih di bawah kita gitu. Nah, yang selanjutnya adalah berpikir positif. Kenapa kita berpikir positif? Di situ kita berpikiran bahwa kita loh punya harga diri, kita juga punya rasa percaya diri. Jadi kita berpikir positif aja. Oh, ini loh aku nggak mungkin rendah diri karena aku punya harga diri. Akhirnya aku punya rasa percaya diri seperti itu. Dan selanjutnya ada yang tahu lagi. Nah, jadi selanjutnya kan sudah ada 3 tadi. Satu, mempersiapkan diri untuk kita melakukan sesuatu biar tidak grogi. Selanjutnya berpikir positif. Nah, selanjutnya juga ada buat kalian itu nggak merasa biar nggak merasa kurang pede. Itu caranya untuk menumbuhkan adalah tidak mudah menyerah dan mandiri. Jadi di sini teman-teman apakah udah bisa 100% mandiri? Iya sih. Nggak 100%, karena kan Gimana? Nek mandiri ini sampean kayak gimana? mandiriku menurut saya
mengambil keputusan sendiri tanpa melihat orang lain gitu. Kalau menurut saya gitu. Itu menurut sampean. Iya. Nah mungkin menurut teman-teman kan sama. Jadi mandiri di sini itu maksudnya mandiri itu kan bukan hanya mengambil keputusan yang benar-benar apa namanya itu yang bersifat, makanya kita bisa mengambil keputusan itu tanpa biar orang lain. Kita mungkin berpikir seperti itu, tapi itu adalah hal yang kurang pas. Karena keputusan itu bisa kita dapatkan hasil pola pikir kita dari orang lain juga bisa, nggak harus diri kita. Karena diri kita juga kadang berpikir, wah itu kok sulit banget. Ketika kita butuh relasi untuk mengungkapkan permasalahan gue seperti dalam masalah kelompok ini toh. Nah, mandiri yang sejati itu adalah berkaitan dengan kebutuhan hidupnya itu tidak bergantung pada orang lain. Jadi maksudnya itu tidak bergantung kepada orang lain gimana? Ketika kamu punya rasa percaya diri, ketika kamu maju di depan, pernah nggak praktek? Wah aku tuh maju sendiri ramah sopo-sopo. Padahal di depan ada orang banyak. Itu kamu praktekkan nggak apa-apa, karena kenapa? Kamu itu berpikiran kalau saya tuh di sini udah satu menguasai materi, kedua di sini saya paling pintar, ketiga yang mendengarkan itu adalah orang yang belum tahu apa-apa. Makanya saya kasih tahu dengan ini. Nah jadi bukan nggak percaya diri seperti itu. Kita nggak usah mikir tentang apa yang ada pada diri kita, tapi kita korek apa yang positif dari kita untuk kita lakukan pada orang lain. Itu malah mandiri itu kita nggak membutuhkan orang, tapi biar orang lain yang butuh kepada diri kita. Terus selanjutnya pandai menempatkan diri. Di sini teman-teman bisa nggak menyesuaikan diri kepada teman, kepada lingkungan baru dan teman baru. Pinter nggak sampai? Maksudnya bisa nggak ketika pindah di suatu tempat sampai langsung menyesuaikan diri? Kalau saya sih butuh waktu kalau untuk menyesuaikan diri, tapi sebisa mungkin ya saya bisa untuk menyesuaikan diri. Tapi butuh waktu lumayan. Karena memang seperti itu, ketika sampean itu apa namanya ingin memiliki rasa percaya diri, sampean harus juga mampu menempatkan diri sampean di lingkungan tersebut. Nah, tahap itu kita bisa lakukan itu dengan cara membuat apa namanya yang jadi sampean gue di tempat tersebut menampilkanlah sampean sebagai individu yang benar-benar benar-benar bisa dihargai di tempat tersebut. Makanya gini, kan ini banyak nih yang satu ada yang presentasinya kurang mampu, maksudnya kurang bisa menguasai, terus juga tadi bilang ketika di tempat umum mau bilang itu nggak bisa. Nah di situ sampean buatlah sampean bisa dihargai dengan cara apa? Ya sampean di sana bisa berpenampilan rapi, bisa baik pekerjanya juga. Jadi tampilkan individu yang di sana benar-benar bisa dihormati. Jangan sampai sampean di tempat tersebut menempatkan pada pribadi yang jelek. Jadi tempatkan pada sebagai individu yang baik. Jadi di sana sampean bisa dihargai dan bisa lebih pede lagi. Karena kenapa kuncinya orang pede itu adalah ketika kita dihargai melakukan sesuatu. Dari hal tersebut, apakah teman-teman masih ada yang perlu dibicarakan? Ya. Tapi sejauh ini kok saya tuh kayak masih sulit gitu loh Mas menerapkan kayak berpikir positif gitu. Tapi nanti tuh ada masanya tuh kayak saya kayak udahlah jangan dipilih lagi. Itu kayak ada masanya saya tuh kayak insecure lagi, pikiran lagi, karena kayak ada hal-hal yang membuat saya tuh kayak tidak percaya diri gitu. Misalnya ada perkataan orang yang membuat saya kayak langsung sakit hati gitu. Nah itu caranya gimana sih Mas biar saya tuh bisa menghadapi itu sendiri?
dan bisa mengatasi itu. Nah, ketika sampean mendengarkan hal yang kurang baik kan sampean otomatis ning hati sampean gejolak lah. Lagi ngopo toh malah nyala aku. Jadi dari insecure. Itu saya menerima pendapat itu nggak apa-apa mbak, nggak apa-apa, bukan saya membolehkan untuk terus dilakukan gitu. Ketika kamu menerima saat itu juga ada orang terus sampai menyampaikan seperti itu, sakit hati wajar, sampai kepikiran wajar. Nah cuman ketika sudah berlalu orang itu mengucapkan hal tersebut, nah sampean berusaha diri untuk satu, sampean gunakanlah teknik bercermin. Sampean bercermin pada diri sampean, atau kalau enggak sampean punya HP, nah pakai kamera depan. Nah sampai seperti itu sampean ngaca sendiri bilang, aku ki wong bagus kok bilang, aku yang di kelebihan iki. Jadi cerita, ungkapkan. Kalau nggak salah itu kita menggunakan teknik kursi kosong. Tapi kan kalau pakai HP nih kursi kan agak canggung juga. Nah mungkin kita pakai HP kita sendiri buat merekam. Kalau nggak pakai kaca, kita omong-omongan pada diri sendiri. Nah itu bisa melatih diri kita biar kita ketika hal tersebut sudah berlalu, kita nggak bakal ingat lagi. Itu salah satunya. Itu hanya salah satu cara. Cuman kalau ada hal lain yang menurut saya sampai efektif, apa? Ada hal lain. Belum sih lah, saya belum menemukan ini. Tapi insya Allah saya mau mencoba apa yang saya sampaikan tadi. Itu insya Allah saya bisa mencoba dulu. Gak apa-apa, karena salah satu yang pernah saya lakukan dari kelompok juga pernah itu seperti itu. Jadi enggak dari kursi kosong. Jadi kalau yang kemarin itu kan menggunakan foto. Nah untuk sekarang kan yang menjadi objek kan sampean sendiri. Kan nggak mungkin toh kita punya permasalahan yang itu menurut kita nggak perlu dibicarakan kepada orang yang lebih tahu daripada kita. Kan kita kayak malu juga toh. Nah salah satunya adalah seperti itu, menggunakan kamera depan lalu bicara dengan baik-baik. Wah belum juga kayak seperti itu. Itu juga bisa. Terus yang kedua, caranya ketika ada orang yang seperti itu, yang kita lakukan ya itu aja. Sampean itu ketika ketemu orangnya tidak usah melihat sisi negatifnya. Jadi ketika kamu lewat nih ada orang yang pernah jelek-jelekan kamu nggak usah inget-inget kata-kata jeleknya. Tapi kamu ingat aja ketika dia pernah melakukan kebaikan kepada kita. Kalau dia belum pernah sama sekali melakukan kebaikan kepada kita, ya udah anggap aja orang yang lewat itu nggak ada. Ya teman-teman, ini kan tadi udah ada dua cara buat Mbak Adita ketika mendapatkan suatu omongan yang membuat kita tidak percaya diri. Nah, teman-teman apakah ada ingin mau menambahkan lagi? Dari saya mungkin dari saya ini Mbak Dita bisa melakukan aktivitas yang bisa membuat Mbak Dita tuh naik. Ya kayak mengajarkan hobinya mungkin bisa menulis, kan membaca juga bisa untuk menghilangkan perasaan-perasaan negatif itu. Terus ada lagi? Kalau dari saya itu Mbak Dita jangan membanding-bandingkan diri kita kepada sesama orang lain gitu. Terus berhenti menyalahkan diri sendiri. Bisa diterima Mbak Dita? Bisa. Insya Allah saya akan melakukan sedikit demi sedikit kan, karena kan nggak bisa langsung berubah gitu ya. Tapi kan saya akan berusaha berusaha untuk melaksanakan semua dengan sedikit. Nah,
adakah yang memberi kesimpulan? Kalau tidak, nanti saya sampaikan kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari konseling kelompok ini adalah satu, untuk masalah Mbak Dita nanti bisa menggunakan dengan kursi kosong atau bercermin. Yang kedua bisa juga anggap saja orang itu seperti angin berlalu. Terus juga dibantu untuk solusinya Mbak Dita itu dari Mbak Ayu untuk melakukan aktivitas yang berkaitan dengan hobinya Mbak Dita, buat bagaimana sih cara menghilangkan mood jelek gara-gara dapat omongan yang gak enak tadi. Nah, terus dari Mbak Elina juga berbicara kalau harusnya Mbak Dita itu nggak perlu membanding-bandingkan dirinya Mbak Dita dengan orang lain, padahal Mbak Dita sendiri kan sudah sebaik-baiknya makhluk gitu loh. Jadi sampean sudah seharusnya menerima dengan lapang dada seperti itu. Nah, dari setelah melakukan kegiatan konseling kelompok ini kan kita juga keterbatasan waktu, kita sudah cukupkan pertemuan ini atau masih dilanjut pertemuan ke depan? Sudah cukup untuk pertemuan sekarang, sudah dirasa cukup. Sebelum menutup konseling kelompok ini, alangkah baiknya kita mengucapkan alhamdulillah karena di sini semua muslim. Kita ucapkan secara bersama-sama alhamdulillah. Sekian konseling kelompok yang dapat saya lakukan sebagai konselor. Saya ucapkan terima kasih sudah dari awal sampai akhir bisa melakukan kegiatan konseling kelompok ini. Nah, setelah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ayo saya dulu ya. Aku lagi.